Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang teori-teori komodifikasi media. Sebetulnya secara spesifik tidak ada teori yang secara khusus membicarakan tentang komodifikasi. Jika selama ini Vincent Moskow misalnya menjelaskan tentang komodifikasi, itu hanya sekedar kebetulan saja kontennya di aspek komodifikasi. Tapi secara umum sebetulnya tidak ada khusus yang terkait erat dengan komodifikasi. Nah, untuk membicarakan masuk pada wilayah ini, kita ingin mencoba mengawali dulu dari beberapa hal. Pertama, dalam istilah dengan model, pola, teori, aksioma, dan teorema. Pernah dengar istilah ini? Pernah. Ada aksioma, teorema, teori, model, pola. Pernah dengar istilah ini? Yang pernah berarti apa kan? Ya itu kalau dijelaskan berarti yang apa. Oke, jadi ada aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma adalah satu pernyataan yang dianggap benar dan tidak perlu lagi diuji. Itu namanya aksioma. Setiap orang pasti mati, perlu diuji nggak? Nggak perlu diuji kan? Maka sebuah kebenaran jika tidak perlu lagi pengujian, maka namanya bukan lagi aksioma tapi menjadi hukum atau dalil. Jelas? Yep. Setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuh, itu jadi hukum, akhirnya jadi hukum gravitasi. Aksioma awal. Jelas ya? Jadi aksioma adalah suatu pernyataan yang dianggap benar dan tidak memerlukan lagi sebuah proses pengujian. Setiap manusia itu pasti berkomunikasi, itu aksioma. Oke, yang kedua disebut dengan teorema. Kalau teorema itu adalah turunan lebih rinci dari aksioma yang memungkinkan bisa diverifikasi dan diuji. Proses komunikasi itu menggunakan media, itu teorema. Jadi kalau aksioma adalah gambaran lebih besar, kalau teorema lebih kecil. Nah, sementara kalau disebut dengan teori, teori itu adalah konseptualisasi sesuatu, ya, yang dianggap secara logis yang menjelaskan hubungan sebab akibat, itu namanya teori. Cuaca cerah tidak hujan, itu namanya bukan teori. Tapi jika saya katakan jika mendung maka akan hujan, jadi teori. Ngerti nggak maksudnya? Jadi teori itu adalah konseptualisasi dari satu realitas yang menjelaskan tentang hubungan antara sebab akibat biasanya. Jika malas maka akan gagal. Jadi persoalannya apakah orang yang gagal itu karena malas? Belum tentu juga, diuji. Apakah setiap mendung akan hujan? Belum tentu, diuji. Maka ketika misalnya ada fenomena sudah mendung tapi tidak hujan, saya tanya sekarang, salah teori, salah fakta? Salah teori. Fakta juga beda. Saya ulang lagi, jika mendung maka akan hujan, teori kan? Oke, sekarang sudah mendung tapi tidak hujan, salah teori, salah fakta? Fakta. Nah, tadi kan sudah jadi teori. Reza lihat mendung, hujan. Ridwan mendung, hujan. Betul nggak? Semua orang mengalami bahwa yang namanya mendung itu pasti Hujan. Maka muncullah teori jika mendung maka Hujan. Sekarang sudah mendung dari pagi sampai sore tapi tidak hujan. Salah teori, salah fakta? Salah fakta. Fakta. Menyalahkan alam. Muncul teori baru. Kita tidak mungkin menyalahkan teori, tidak mungkin menyalahkan, apalagi menyalahkan alam, menyalahkan Gusti Allah. Maka muncullah teori baru, apa? Tak selamanya mendung itu hujan. Lagu. Ngerti nggak maksudnya? Gerimis Ya, mengundang. Jadi yang disebut dengan teori itu adalah konseptualisasi dari satu fenomena yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Itu yang disebut dengan teori. Bisa diikuti ya? Bisa. Yang kedua ada yang disebut dengan model. Tahu model? Saya tanya sekarang, model kerudung Sarni dengan model kerudung segi empat sama nggak? Beda. Sama-sama kerudung kan? Kenapa yang selalu dikatakan Sarni, yang satu dikatakan segi empat? Karena modelnya berbeda. Jadi apa itu model? Desain.
bentuk cara. Jadi naon model teh. Lain model cek orang Sunda, model saya sama kalakuan teh. Pertama Gaya itu. itu ya. Sudut pandang. Telepon saya bukan. Itu di sini. Busuk mati tuh. Itu yang Apa itu? Kertas yang kertas. Kertas iya nanti sini. Ya, tapi tulisannya itu sama Oke. Jadi yang disebut dengan model. model itu adalah representasi dari satu fenomena dengan menonjolkan unsur-unsur tertentu, itu namanya model. Jelas? Yang disebut dengan model sekali lagi adalah representasi dari satu fenomena dengan menonjolkan unsur-unsur tertentu. Makanya kita bisa katakan dasar dengan gamis berbeda itu karena ada unsur yang ditonjolkan berbeda. Karena gamis dan dasar juga hakikatnya sama. Ya. Karena dasar juga ada yang tangan panjang, ada yang sampai ke bawah, tapi tidak kita katakan sebagai gamis, tapi sebagai dasar. Kenapa dasar tidak dikatakan sebagai gamis? Karena dasar sebagai gamis tentu saja dua hal yang berbeda. Dari mana? Dari unsur-unsur yang ditonjolkan yang berbeda. Itu model. Jadi sekali lagi model adalah representasi dari satu fenomena dengan menunjukkan unsur-unsur tertentu. Model itu bisa dalam bentuk kata-kata, seperti siapa mengatakan apa kepada siapa, dengan media apa dan tujuan apa, berarti itu namanya model dengan kata-kata. Maka dikenal dengan istilah model Laswell. Jelas ya? Yang kedua bisa menggunakan model bagan atau skema. Misalnya sender, message, Receiver. kemudian receiver gitu loh. Berarti menggunakan bagan. Ya. Ada juga yang menggunakan model rumus. Makanya ada istilah model teori ABX. A, B, ada X. Saya dengan berteman dengan Ridwan itu gara-gara saya suka makan bakso. Jadi berteman gitu karena suka makan bakso. Saya bermusuhan dengan Reza itu karena sama-sama misalnya saya pendukung Jokowi, dia membela apa? Membenci Jokowi. Nah, fenomena yang dua hal yang berbeda itu disebut dengan model ABX namanya. Orang berteman karena satu hal dan orang bisa bermusuhan karena satu hal. Jelas? Disebut dengan model. Nah, yang terakhir ada disebut dengan pola. Anda suka membuat celana kan pakai pola. Ya, tukang jahit pakai pola kan. Pola celana bukan? Bukan. Tapi orang membuat celana harus dari pola. Iya. Pola itu bisa dari kertas wajib, bisa dari koran yang digunting, yang mirip seperti celana. Dengan kata lain, celana itu akan dijahit harus mengikuti pola itu. Tapi pola bukan celana. Ngerti maksudnya? Iya. Maka ada yang disebut dengan pola komunikasi. Pola komunikasi itu sebetulnya gambaran secara umum bagaimana peristiwa komunikasi itu berlangsung. Itu namanya pola. Oke, ini pengertian dasar sebetulnya ayo saya istilah mau harus apal gitu ya itu. Tidak perlu lagi disebutkan. Oke. Nah, teori komodifikasi sebenarnya adalah salah satu turunan teori dari relasi antara ekonomi, politik, media. Jadi komodifikasi itu adalah bagian kecil dari subkajian tentang gambaran besar relasi antara politik, ekonomi, media. Jadi media itu punya strategi ekonomi gitu loh. Strategi ekonomi itu namanya politik ekonomi namanya. Nah, salah satu bentukannya adalah komodifikasi. Bisa diikutin? Oke. Hilang lagi. Oh. Oke. Dari sekian banyak teori komunikasi, terutama komunikasi media massa, itu bisa sederhana misalnya bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, 3 kategori. Makro, kemudian teori institution, dan teori need and uses. Jadi teori yang pernah kita pelajari di kajian komunikasi massa itu sebetulnya bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar ini. Ada pernah dengar agenda setting? Iya. Ya. Gyrohypodermic, Iya. spiral, Iya. kultivasi, difusi inovasi, iya kan? Kemudian determinisme teknologi,
kultur norm dan segala macam, yang semua banyak teori itu kalau kita kelompokkan ke dalam kamar maka terbagi ke dalam 3. Ngerti nggak maksudnya? Kan dulu kan pernah belajar teori komunikasi kan banyak tuh ya. Ada diskusi inovasi, social learning, perbedaan individu, teori harapan, gitu ya. Teori perbedaan nilai, teori perbedaan individu, teori kelompok, teori pemikiran dan segala macam. Itu semua teori-teori itu kalau kita kelompokkan ke dalam beberapa aspek itu menjadi 3 kamar sebetulnya. Pertama teori makro. Teori makro ini memandang bahwa media sebagai sebuah instrumen. Dia bukan hanya sekedar menjalankan fungsi sebagai media komunikasi, media informasi, tapi dia juga menjadi media kontrol. Maka dalam konteks seperti ini kita sering disebut dengan istilah media teori kekuatan keempat. Ya. Dalam kebijakan teori politika kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka media yang keempat atau pers itu dianggap sebagai kekuatan yang keempat. Jadi ketika membicarakan tentang bagaimana media bisa melakukan kontrol, menggiring opini, bisa mengangkat orang, bahkan bisa menjatuhkan orang dalam kekuasaan, ini dikategorikan apapun teorinya masuk di makro. Jelas? Oke. Yang kedua, teori dalam konteks media institution. Artinya media sebagai sebuah institusi, dia punya aturan main, dia punya kode etik, dia punya gatekeeper yang redaksi itu. Dia punya aturan main, dia punya lead, punya tajuk rencana dan segala macam. Yang itu semua kalau kita klasifikasikan, apapun teori yang berhubungan dengan fungsi itu, maka masuknya ke media institution. Makanya kenapa ada istilah kode etik jurnalistik, kan gitu tuh. Jadi ketika membicarakan bagaimana media berfungsi A, B, C, media misalnya melakukan literasi, media misalnya menggunakan aspek-aspek yang lain, bahkan media menjadi alat untuk memodifikasi agama, itu masuk kategori media institution. Di awal mah tekadinya media. Pada tahapan yang makromah hanya menjelaskan media memiliki fungsi besar bukan hanya sekedar sebagai alat informasi dan komunikasi, tapi juga bisa menjadi alat kontrol, alat politik, alat ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau yang ketiga itu disebut dengan teori need and uses, teori penggunaan dan ketertarikan orang kepada media. Makanya sebetulnya yang disebut dengan uses and gratification itu sebetulnya bukan teori tapi lebih kepada model. Model itu terdiri dari banyak tentang teori, gitu, ngerti nggak maksudnya? Saya ini menggunakan kemeja, ini namanya model kemeja pendek. Tapi kemeja pendek yang saya pakai ini banyak teori kerak, teori sancing, teori saku, teori warna, teori ukuran, ngerti nggak? Jadi satu model ini banyak teori, paham maksudnya? Jadi ketika membicarakan bagaimana orang menggunakan media dan bagaimana orang melakukan itu di situ ada teori use and gratification, ada teori pengharapan nilai, ada teori misalnya pelarian, ada teori tentang perbedaan individu dan seterusnya. Maka disebutnya model. Jelas? Jadi model itu menggambarkan tentang satu ragam peristiwa yang di dalamnya bisa jadi terdiri dari beberapa teori. Sama seperti begini, saya sedang metodenya ceramah. Tapi teknik ceramah itu di dalamnya ada banyak teori. Teori intonasi, teori penggunaan smart TV gitu loh. Teori apa lagi? Teori tatap muka, teori dialognya. Jadi satu peristiwa bisa dibedah dengan macam ragam teori. Maka disebutlah model pembelajaran offline. Ngerti maksudnya? Off. Sanes off. Jadi offline ini adalah sebuah model pembelajaran. Bagaimana tekniknya? Bisa ceramah, bisa tanya jawab, bisa diskusi, teori ya. Gampang? Bisa ikuti ya? Bisa bro. Oke. Kita lanjut. Oke, jika membicarakan tentang bagaimana agama dihadirkan di media, itu bisa dilihat dalam 3 pendekatan. Ada pendekatan reflektif. Kebaca ya? Kebaca bro. Ada intensional dan konstruksi.
pendekatan reflektif ini adalah bagaimana media mampu menghadirkan agama sesuai dengan apa adanya. Jadi pada awalnya media itu mengangkat perilaku orang beragama itu ya apa adanya. Yang disebut dengan soleh ya karakter soleh itu yang asli seperti apa. Ngerti nggak? Tapi kalau sudah masuk ke konstruksi, itu sudah bagaimana media mendefinisikan realitas kesolehan versi media gitu. Paham maksudnya nih? Makanya dalam konteks komodifikasi itu sebenarnya sudah masuk pada wilayah konstruksi. Kenapa? Karena media adalah institusi yang mampu membangun konstruksi. Seperti saking panasnya, aspal itu seperti berair, padahal tidak berair. Pandangan mata kita yang membuat berair. Nah, jadi media dengan segala kekuatan dan kelebihannya mampu menjadi instrumen bisa mengkonstruksi sesuatu sehingga definisi tentang sesuatu bisa hasil dari definisi media. Misalnya seperti begini, kamu pernah berita teroris ya? Selama ini kan media yang selalu memberitakan teroris itu kan adalah orang yang berjanggut, celana cingkrang, berjubah, perempuannya cadar kan gitu tuh, ya kan? Nah lama kelamaan refleksi terkait dengan realitas yang ada itu terus dibangun sedemikian rupa oleh media sehingga kemudian media menafsirkan bahwa yang namanya teroris adalah identik dengan begitu. Padahal kan nggak begitu, gitu. Nah, dalam konteks intensinya tadi tuh ada intensional terus intensi. Makanya dalam kajian semiotika media ada sebut dengan semiotika headlight itu dilihat dari refleksi, intensi, dan konstruksi. Saya kira kalau nggak salah Pak Uji ngajar ya, Ngajar. semiotika media. Iya. Ya biarlah ini urusan Pak Uji lah. Oke, secara keseluruhan kalau kita membaca dalam realitas sosial yang ada, itu ada gambaran 3 teori besar. Ada fakta sosial, ada definisi atau tindakan sosial, dan yang ketiga disebut dengan teori perilaku sosial. Ini nanti konsekuensinya ke penggunaan metode dan pendekatan penelitian. Kalau teori fakta sosial, itu biasanya dinakodai tokoh-tokohnya itu oleh Emil Durkheim, Auguste Comte, Weber, Max Weber. kemudian Talcott Larsen, sehingga penelitian yang jika menggunakan teori struktural, fungsional, dan konflik pasti kuantitatif. Oke, awas, makanya kalau Anda menggunakan teori struktur fungsional, konflik, jangan pakai kualitatif karena itu salah kamar. Ngerti nggak? Jadi teori fakta sosial inilah teori yang menyatakan bahwa perilaku kita ini dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ngerti nggak? Ya? Faktor dari luar eksternal. Faktor luar, maka sifatnya mengikat tapi dari luar. Seperti misalnya begini, kita yakin kan bahwa Allah itu ada di mana-mana, betul nggak? Ya. Kalau kita selalu menghadap timur boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Kan Allah ada di mana ya? Kenapa kudu ke kiblat? Kenapa harus ke barat dan kenapa harus ke kiblat? Fakta sosial. Sosial. Ngerti nggak maksudnya? Padahal kita punya keyakinan Allah itu ada di mana-mana dan Allah tidak ada di barat. Tapi kenapa sholat harus menghadap barat? Dalam fikih munakahat yang namanya nikah itu cuma 5 rukun: mempelai pria, wanita, wali, saksi, ijab qabul, betul nggak? Tapi nikah akan dianggap sebagai nikah siri kalau tidak ada kepala KUA. Betul nggak? Karena kepala KUA lah sebagai petugas pencatat nikah, bukan yang menikahkan. Karena yang menikahkan itu adalah Wali. Nah, fakta sosial menunjukkan jika ada orang yang nikah oleh orang tua tanpa dihadiri oleh kepala KUA disebutlah nikah siri. Ngerti nggak? Definisi nikah siri itu adalah definisi fakta sosial. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Padahal sah. Apaan pikir menakar makan gitu. Data kepala KUA kamu ayah istilah elektronnya gedungnya parasmanan. Tapi seolah-olah nikah itu dianggap sah kalau ada kepala KUA. Nah, fenomena seperti ini disebut sebagai fakta sosial. Maka ciri fakta sosial itu seperti misalnya peranata, struktur sosial, ya kan? Makanya kenapa ada pemimpin, ada pimpinan, dan bagaimana kita melakukan pada pemimpin, dan bagaimana pemimpinan mempengaruhi orang yang dipimpinnya dan seterusnya, itu di fakta sosial. Yang kedua, teori tindakan sosial atau teori definisi sosial. Ini biasanya diturunkan, dikaji oleh
ya banyak dipengaruhi oleh Marx. Oke. Jadi teori definisi sosial itu teori tindakan sosial. Jadi begini, Anda pernah dengar istilah teori interaksi simbolik? Ya. Teori interaksi simbolik, teori dramaturgi, ya, teori fenomenologi itu dari sesungguhnya adalah turunan dari teori ini. Ngerti nggak maksudnya? Tindakan sosial. Artinya begini, orang melakukan sesuatu tergantung cara dia memaknai sesuatu. Sama-sama pisau, tapi pisau dimaknai oleh pencopet, tukang todong dengan ibu rumah tangga, sama objeknya tapi dimaknai secara berbeda. Ngerti nggak? Maka dia akan menggunakan pisau itu dengan cara pemaknaan yang berbeda. Maka muncullah disebut dengan kajian fenomenologi, interaksi simbolik. Karena bukan soal di objeknya, tapi di makna tafsir tentang objeknya. Quran mau nggak dibawa ke WC? Boleh diduduki nggak Quran? Nggak boleh. Kan kertas Quran itu. Lain Quran, tapi makna Anda tentang Qurannya yang ngerti nggak maksudnya? Itu disebut dengan teori tindakan sosial atau definisi sosial. Paham maksudnya? Makanya kenapa orang menjadi marah dan tersinggung ketika misalnya ada Nabi Muhammad dihujat, dihina, Quran dibakar, bukan Muhammad dan bukan Qurannya, tapi pemaknaan orang yang memuliakan kepada objek itulah yang kemudian merasa terhina. Jelas ini definisi sosial. Yang ketiga teori tentang konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial ini adalah bahwa realitas hasil konstruksi manusia yang dianggap memiliki dimensi. Jadi setiap orang hakikatnya memiliki konstruksi makna yang berbeda. Dibuat, dibangun, diciptakan sedemikian rupa itu atas nama konstruksi. Makanya setiap orang dalam konteks kajian seperti ini itu memiliki makna dunia itu melalui bahasa biasanya. Ya maaf misalnya begini, anak kecil kalau pengen susu apa namanya? Cucu, nenek. Kan bener tuh mungkin kak, iya. Mang kopi nenek hiji, kopi susu. Kopi nenek kembang. Ayo gitu tuh. Kopi nenek. Mang kopi nenek hiji, kopi susu. Jadi bahasa menggambarkan hasil konstruksi itu. Makanya bahasa itu sebetulnya adalah worldview manusia tentang dunianya. Bisa diikuti ini? Oke. Ya sebentar kurang ngerti heula apa ya. Oke, kita lanjut. Relasi teknologis, agama dan media. Dari mulai tahap lisan sampai tahap framing. Jadi bagaimana media itu melalui proses berrelasi dengan media itu bisa diawali dari mulai tahap lisan sampai kepada tahap framing. Dan kalau dalam kajian framing itu kan mungkin pernah dengar istilah dulu, ada istilah Zong dan Pankowski, ada Gramsci, ada Sarah Mills, ya, dan seterusnya. Jadi framing itu adalah pembingkaian dalam satu realitas. Yang pembingkaian realitas itu sangat terkait erat dengan aspek ideologi, kepentingan, ideologi politik media maksudnya. Makanya dalam konteks seperti ini yang disebut dengan objektivitas media adalah subjektivitas media. Oke, kita lanjut. Teori ekonomi politik media seperti yang disampaikan tadi. Jadi komodifikasi itu adalah salah satu subkajian dari gambaran besar tentang relasi politik ekonomi media. Mungkin politik ekonomi itu dalam bahasa sederhana strategi bisnis media lah. Mungkin begitu ya. Jadi strategi bisnis media itu adalah komodifikasi. Seperti misalnya rating, viral. Itu kan strategi bisnis tuh. Gara-gara viral, gara-gara rating, maka banyak iklan, banyak penonton, maka ada istilah sebut dengan produktif itu adalah prime time, waktu-waktu utama. Makanya kalau iklan dari jam 6 sore sampai jam 9 itu mahal harganya. Jadi kalau ingin mengiklan sesuatu jam 2 malam, bisa orang pada tidur, iklan tuh. Entah kan iklan itu iklan reuni. Karena murah. Oke, jadi bagaimana media dan budaya massa itu dikaitkan dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Karena dalam konteks ini, sekali lagi seperti yang dibicarakan kemarin, media mampu menghasilkan budaya massa, budaya folk. Jadi kalau misalnya Anda membeli dan tidak membeli sesuatu bukan karena suka, bukan karena bagus, bukan karena enak, tapi karena viral. Jadi misalnya, kenapa harus membeli sesuatu yang satu sebetulnya biasa-biasa saja? Karena penasaran, tidak viral. Viral kemana-mana, misalnya kerupuk, misalnya mecih ya. Lah, Kecoan misalnya gacoan itu bukan karena enak, bukan karena bagus, bukan karena berkualitas, karena viral, penasaran. Nah, viral itulah yang kemudian sebagai produk dari budaya massa. Kemudian yang kedua itu terkait bagaimana pendekatan kritik sosial berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. Nah, dalam konteks teori ekonomi politik itu sebetulnya nanti akan berhubungan bagaimana relasi antara ideologi media di satu sisi dengan kepentingan ekonomi media di sisi yang lain. Makanya tidak heran kita seringkali dihadapkan pada persoalan anomali kehidupan media itu. Di satu sisi dia harus menjaga pilar independensi, di sisi yang lain kebutuhan akan untuk menjaga hidupnya tetap berlangsung, dia kadang-kadang menabrak unsur-unsur yang bersifat independen. Itu realitas yang seringkali muncul gitu. Di satu sisi dia harus hidup ya dengan iklan, tapi dengan cara begitu proyeknya dikasih oleh siapa misalnya gitu. Nah kalau tidak begitu dia tidak akan hidup. Jadi kadang-kadang disitulah pertarungan antara idealisme media, ideologi media dan seterusnya itu berhubungan dengan aspek itu. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan teori politik media ini pada penggunaan bagaimana elit-elit sosial itu menggunakan ini. Ini kalau kita jelaskan, jadi ada beberapa cabang. Nanti silakan dipelajari saja nih perlunya. Dari ada misalnya ekonomi politik klasik itu. Di situ ada turunannya. Dan ini nggak mungkin saya jelaskan secara lebih rinci karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dari mulai Karl Marx misalnya ekonomi Marxis sampai kepada ekonomi versi di sini. Ini nanti akan melahirkan sejumlah banyak turunan-turunan dari komodifikasi media itu sendiri. Oke, yang berikutnya. Nah, kalau bicara tentang fokus ekonomi politik itu sebetulnya dapat dilihat dari 4 aspek. Pertama dilihat dari produksi, bagaimana media memproduksi sesuatu. Makanya salah satu kelebihan media itu adalah membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi media menjadi alat kekuatan yang bisa membangun budaya massa viral itu diproduksi itu. Hanya gara-gara misalnya Syahrini menggunakan baju seperti ini maka muncullah Kapten Syahrini. Kemampuan memproduksinya di situ tuh. Ya, itu. Kemudian yang kedua dalam konteks misalnya distribusi, bagaimana misalnya media itu memiliki kemampuan mendistribusi dan mendiseminasi setiap produk-produk media. Itu sekali lagi media ini bukan hanya TV ya, termasuk multi platform. Itu kan mendistribusikan itu tuh. Makanya sekarang tidak heran misalnya beberapa akun-akun multi platform itu bisa juga menjadi kekuatan e-commerce. Jadi bukan hanya sekedar Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. IG saja sekarang bisa menjadi berfungsi itu. Silakan diorder. Ada misalnya ready, misalnya goreng bawang, bawang asli Brebes misalnya kan begitu. Itu dari mana? Itu dari akun medsos. Kemudian yang ketiga adalah aspek pertukaran dan konsumsi kemakmuran. Jelasnya begini, bagaimana media itu bisa menghasilkan satu bentuk proses transformasi pertukaran. Kalau dalam istilah itu dengan testimoni lah. Nanti nggak maksud jadi kemauan dengan testimoni misalnya. Jadi makanya sebuah produk jika misalnya dibidik itu dia bisa menjadi populer, bisa menjadi jatuh gitu. Tapi nggak dengan yang ketiga. Jadi Anda misalnya menggunakan sebuah produk misalnya dengan produk yang sudah dianggap teruji, terbukti, terkonfirmasi dan merasa puas dengan penggunaan produk yang disampaikan oleh media itu akan beja-beja gitu. Nanti nggak maksudnya. Dan sebaliknya ketika buruk, Anda pun akan mentestimoni tombalannya jadinya goreng. Ngerti nggak maksudnya?
Jadi dia bisa mengarah kepada aspek tadi itu. Dan yang terakhir pada aspek bagaimana dampak terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Ini masuk pada relasi wilayah kepuasan individu dan sosial. Ya, makanya tingkat kepuasan orang terhadap media itu kan beragam juga. Ya, termasuk juga masyarakat. Makanya kemudian seperti yang kita ulas kemarin itu, seperti kasus-kasus Netflix, video dan segala macam, itu di satu sisi adalah cukup meresahkan karena tayangannya tidak lolos sensor ya. Tapi di sisi yang lain KPI, LSM saja sudah tidak punya kemampuan untuk mensensor itu. Karena KPI diamanatkan oleh undang-undang penyiaran itu untuk mengawasi jaringan penyiaran yang bersifat terestrial, ya gitu, bersatelit. Nah sekarang kalau seperti Netflix, video itu dari mana? Bukan satelit, internet kan? Dan undang-undang kita belum mengatur itu. Starlink. Oke. Ya lanjut. Ini kegedean kayaknya ya. Di full screen ya. Di full screen. Oke, jadi ekonomi politik media itu pertama bisa dilihat dari aspek konglomerasi media. Full screen. Di F5. Hmm? Di F5. Oh beda laptop. Coba Pak Badru Gimana kalau mau di full screen. gimana? Yang bawah itu Mana? Kiri kanan, nah itu sebelahnya. Nah itu. Bukan. sebelahnya. Saya juga dari tadi nyari itu. Ada. Mungkin view. Untuk Coba Pak. Makanya saya besarin karena nggak bisa di full screen. sini nih. Sini lah. Di bawah kan. Ini bukan. Bukan itu tadi. Tadi juga itu. Sebelahnya aja Pak Haji, yang itu yang Yang ini Zoom. normal. normal. Kalau ini yang ini. Kalau yang sebelahnya apa yang Yang lain Gimana? ada segini aja lah. Segini juga udah uyuhan. Tapi terbaca kan ya? terbaca bro? PowerPoint tuh udah lama-lama PowerPoint. Word. Nah, itu aja lah ya. Ya. Oke, jadi ekonomi politik media itu misalnya pertama yang seringkali menjadi bahan sorotan itu pertama dari aspek konglomerasi media, kepemilikan media. Karena ini untuk berimplikasi kepada dampak ikutan, independensi, netralitas, acara yang seragam. Sama seperti misalnya korporasi MNC Group misalnya, itu dari mulai iNews, Global TV, RCTI, MNC, semua sama. Jadi dalam satu ruangan yang sama. Coba ketika didistribusi ke iNews beda tuh dengan ketika ke Global, beda ketika di RCTI dan seterusnya. Tapi sama semuanya. Sehingga proses filter dan segala macamnya tergantung dari satu ruangan itu. Itu sebetulnya konglomerasi. Nah, ini juga bermasalah dalam konteks kepemilikan. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Penyiaran itu juga sebetulnya melarang terjadinya praktek-praktek konglomerasi media. Yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran itu cuma dua. Pertama adalah diversity of ownership, keragaman dalam kepemilikan. Yang kedua adalah diversity of content, keragaman dalam isi siaran. Makanya kenapa sekarang TV itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada TV swasta, TV berlangganan, bahkan termasuk ada TV komunitas. Banyak beberapa media yang sekarang sudah tidak bisa bertahan lagi. Karena seperti misalnya, misalnya Anda kalian Bandung TV kan, iklannya paling kayak pengobatan tradisional, Buat kuat. obat herbal, iya kan? Sementara kewajiban mereka untuk melakukan itu tinggi itu tiap tahunnya itu. Saya kira juga mereka sudah uyuhan gitu.
Ya ini juga menyangkut aspek soal keadilan. Kepemilikan juga keadilan. Tapi ketika kita lihat misalnya dari aspek katakanlah TV-TV nasional misalnya, mereka kan masuk ke bawah kan dengan mengkolaborasi itu. Di bawah mungkin di Jawa Barat harus ada namanya STP. Tapi terafiliasinya kemana dia gitu. Terus jadi kepemilikan juga menjadi aspek krusial, terutama terkait dengan politik ekonomi media, sehingga wajar kalau kemudian ada istilah hegemoni media. Nah yang kedua terkait dengan manfaat iklan bagi media. Nah di satu sisi ya hidup matinya sebuah media itu kan tergantung dari advertensi, dia menjual iklan. Nah tapi di sisi yang lain regulasi menentukan bagaimana iklan itu dimodifikasi dan segala macam. Makanya sekarang banyak orang yang tidak pernah baca koran, tidak lagi nonton TV, karena sekarang sudah masuk ke sejumlah media. Makanya sekarang ada beberapa media yang sudah mengkolaborasi itu dengan, ya katakan seperti kalau YouTube kan suka ada yang harus skip dulu ya 5 detik dengan iklan apa, misalnya iklan pinjol, misalnya, itu kan suka begitu tuh, ya dari aspek itu. Oke, kemudian hubungan ketiga dengan kekuasaan. Nah, ini juga terkait erat dengan bagaimana media di satu sisi adalah dituntut untuk independen, tapi di sisi yang lain juga ada realitas bagaimana dia juga harus bisa membangun relasi dengan kekuasaan. Nah, dalam aspek yang lain, kalau narasi jadi itu justru pada 4. Pertama dari aspek kegiatan jurnalistik, maka kemudian sekarang ada istilah jurnalistik online atau jurnalisme multimedia, kemudian dari aspek penyiaran, periklanan, sampai kepada teknologi, komunikasi dan informasi. Jadi sisi-sisi krusial politik ekonomi media itu seperti ini. Kita sekarang agak susah mencari orang yang jualan pulsa ya, banyaknya jual kuota kan. Nah ini salah satu aspek krusial di situ. Jadi sekarang orang sudah bukan lagi menjual handphone, orang nggak lagi sekarang merasa bangga dengan handphone merek apa, dengan brand apa. Kalau dulu kan orang misalnya kalau saya pakai Nokia lebih hebat dibandingkan dengan Sony Ericsson, lebih baik dibandingkan dengan Motorola. Sekarang nggak peduli, mau Xiaomi kayak, mau Samsung, mau apapun ya. Apple Pro Max. Terserah, yang penting di situ. Nah ini juga terkait erat dengan aspek ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Dari komentar? Ya. Ya tadi defisit konten, ya, keberagaman sebetulnya kondisi dengan TV digital hari ini apakah itu ada perubahan atau tidak? Soalnya memang isu yang tadi itu saya pernah coba angkat waktu fit and proper test KPD Jabar kemarin. Dan setelah satu periode ini kan langsung ada perubahan digitalisasi itu. Menurut Prof, apakah sudah ada perubahan atau belum? Ya, gini, kalau berbicara soal kalau kan amanat undang-undang itu kan sebenarnya cuma keragaman kepemilikan, sehingga tidak terjadi sentralisasi kekuasaan kepemilikan. Yang kedua adalah keragaman dari aspek konten. Maksudnya supaya apa keragaman konten itu? Untuk mengedukasi pada masyarakat pilih-pilih acak corak. Dan di situ nanti ada suasana kompetisi yang membangun bagaimana penyiar itu betul-betul kompetitif, berkualitas dan mengedukasi kepada masyarakat. Nah, sehingga orang tuh berlomba membuat acara-acara dengan ragam, sehingga tidak ada lagi istilah didaur ulang dan seterusnya. Nah, amanat undang-undangnya begitu. Nah, tapi ternyata dalam beberapa aspek konglomerasi justru malah membuat tidak menjadi diver, tidak menjadi diversity. Hanya namanya saja berbeda dalam penempatan. Misalnya kasus pupuk apa misalnya di global itu bisa jadi di pertama, tapi di RCTI bisa jadi di tengah, di iNews itu bisa menjadi prime time. Tapi ketika di MNC TV dia menjadi tayangan terakhir gitu loh. Jadi prime itu tergantung pada masing-masing kepentingan manajemen itunya. Tapi substansi acaranya sama dan tidak pernah berubah gitu loh. Makanya ada istilah keseragaman acara. Nah soal aspek digital ini juga persoalan sebetulnya. Teorinya digitalisasi itu adalah bagaimana masyarakat diberikan hak untuk melihat hiburan yang berkualitas. Karena yang berbasis pada satelit dan antena itu kan seringkali bermasalah ya, gambar tidak cerah, pecah-pecah dan seterusnya. Maka menggunakan digital.
Tapi ternyata dalam implementasinya banyak bermasalah. Pertama, ada daerah yang blind spot. Di satu sisi masyarakat harus dipaksa untuk beli. Dan bagi masyarakat, maaf misalnya berpenghasilan rendah, pengadaan STB itu menjadi beban tambahan ekonomi. Padahal TV adalah satu-satunya hiburan murah di antara masyarakat. Memang tidak ada kewajiban bayar televisi, tetapi menyediakan perangkat STB itu bukan perkara mudah. Ditambah lagi dengan beberapa daerah yang jauh di luar jangkauan satelit, itu sudah blind spot. Pakai antena tidak ini, pakai ini juga tidak ada, hanya dengan parabola gitu. Kan jadi akhirnya bermasalah. Nah, ini juga persoalan penting. Makanya sebetulnya kemarin ketika kasus Kominfo mengadakan yang BTS itu sebetulnya adalah untuk meminimalisasi daerah-daerah yang dianggap blind spot digital itu. Tapi sayangnya kan dikorupsi besar ya. Karena kan 6 atau 8 triliun. Ya, ke proyek besar kan itu. Nah, itu sebetulnya gagasan awalnya adalah bagaimana menyediakan perangkat komunikasi informasi berbasis teknologi itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi faktanya justru malah terjadi proses diskriminasi. Dan di beberapa tempat masih saja ada masyarakat yang tidak masuk internet, ada yang tidak tangkap sinyal. Tong jauh-jauh ke Mangalayang loh, sinyal sudah langsung mati kok di situ. Oh, Ini karunya sudah hilang kan? Ngawalnya setelah balas. Kenaik yang najak. Jadi jangankan untuk tingkat Papua, misalnya Gorontalo, kemudian Ternate gitu ya, atau Maluku Utara dan segala macam, yang dari sisi teritorial sangat jauh jangkauannya. Di daerah Jawa saja ada beberapa yang masih blind spot. Bahkan ada yang juga belum mendapatkan penerangan PLN. Ini fakta juga, jadi ya bukan soal menakut-nakuti, memang realitasnya kayak begitu. Jadi memang ini terintegrasi dan terkoneksi dengan beragam macam program-program pembangunan. Nah, jadi kalau kembali ke aspek yang tadi ya seperti itulah kurang lebih. Jadi diversity konten itu sebetulnya gagasan ideal bagaimana media menyajikan sajian penyiaran yang betul-betul bisa lebih beragam, lebih kaya. Makanya kan ada persentase tuh. Biasanya kalau dari pagi jam 5 sampai jam 6 itu selalu acara televisi lokal kan. Terus bahkan beritanya juga berita lokal nih. Nanti kalau sudah masuk beberapa jam kemudian itu terkoneksi dengan stasiun pusat. Ya acaranya itu. Ya termasuk TV One, RCTI kan begitu. Itu maksudnya untuk mengakomodir proporsi konten yang berbasis pada lokal. Oke, yang lain? Bro. Ya. Silakan. Teruskan. Sekarang banyak program televisi yang di-up di YouTube. Nah, itu masih dalam produksi program televisi, kemudian ditayangkan di YouTube. Itu masih dalam konteks penyiaran juga atau tidak ketika publikasinya itu jadi jadi YouTube gitu? Atau Nah justru ini jadi persoalan itulah yang tarik menarik. Kemudian yang muncul di KPID itu 2 bulan yang lalu saya diminta untuk membuat sebuah tulisan dan diundang oleh KPID Jabar. Diantaranya mempermasalahkan itu yang berbasis pada internet. Ketika penyiaran itu dilakukan oleh media berbasis terestrial atau jaringan berbasis satelit, itu melalui wilayah KPID. Di situ ada LSF untuk mensensor dan segala macam. Tapi ketika sudah terkonvergensi misalnya masuk ke wilayah YouTube, itu sudah milik siapa pengawasannya? LSF tidak punya, KPI apalagi, karena itu bukan terestrial tapi berbasis internet. Nah, regulasi kita ini belum mengatur bagaimana penyiaran berbasis internet. Jadi ketinggalan lah. Sama seperti dulu polisi mau menilang orang yang menggunakan helm yang tidak ber-SNI, repot kan? Jadi dulu tahun 92 itu ada undang-undang tentang lalu lintas. Gitu. Nah, tahun 96 itu ada undang-undang tentang standar produksi ya. Dalam negeri itu harus ber-SNI, termasuk helm, spion, knalpot dan segala macam. Nah, ketika ada orang yang menggunakan produk di luar itu susah ditilang kumaha, atau ditilang aya amanat undang-undang yang lain. Akhirnya direview, ya direvisi lagi, diamandemen menggunakan undang-undang terbaru. Nah, ada satu klausul bahwa
misalnya penumpang dan pengendara wajib menggunakan produk helm berstandar SNI gitu loh. Nah karena di kita ini masih parsial, gitu. Seperti misalnya begini ya, undang-undang tentang komunikasi itu kan banyak di kita ini, undang-undang penyiaran, undang-undang keterbukaan informasi publik atau KIP gitu, undang-undang ITA, undang-undang pertelevisian, ya kan, perfilman, apalagi itu, penyiaran, pers dan segala macam, tapi semuanya parsial. Tapi ketika misalnya ada realitas yang masuk, itu yang kemudian kita gelagapan. Logikanya seperti begini, kita masih mengatur tentang bohlam, masyarakat sudah pakai neon, gitu. Jadi ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu bohlam. Masyarakat sudah tidak memakai lagi bohlam, tapi memakai neon. Gitu. Jadi regulasinya yang harusnya lebih proaktif. Udah, Mbak, tadi? Ya, nyambung nih, Kang Abdul terpantik tentang kajian kita ini. Kalau saya lihat fokusnya adalah ekonomi politik media dalam hal organisasi media atau yang kita kenal selama ini ya, media apapun lah, Kompas, Metro dan sebagainya, CNN atau apa, GNFI. GNFI itu ini. Padahal secara pribadi saya memiliki ketertarikan ya, tapi saya belum menemukan jawabannya bahwa sebenarnya walaupun mungkin di negara berkembang seperti Indonesia masih relevan untuk mewaspadai sepak terjang pemilik media, tapi sebenarnya yang lebih harus diwaspadai dan diantisipasi adalah sepak terjang pemilik platform. Artinya tadi misalkan wajar saja ketika KPI atau KPID atau LSF sekalipun kebingungan bagaimana menjaga standar konten di saluran formal, televisi, bioskop dan lain-lain gitu ya. Padahal di saat yang sama masyarakat memiliki akses pada saluran yang sekarang udah di tangannya sendiri. Mungkin tadi lebih kepada users and jadi masyarakat sudah sangat memilih dan memilah sendiri. Nah ini yang mengkhawatirkan sebenarnya. Ketika kita, saya melihat banyak perdebatan ada di ruang-ruang untuk mengatur media, organisasi media, padahal di saat yang sama pemilik platform itu yang sangat powerful di dunia saat ini. Kayak tadi misalkan televisi, bagaimana pertanyaan kita kan masih pertanyaan seputar itu, bagaimana perlakuan kita terhadap televisi yang mengupload di YouTube. Artinya sekarang bukan lagi pemilik televisi itu yang berkuasa, tapi bagaimana pemilik platform media sosial, entah itu YouTube, TikTok atau mungkin Instagram dan lain-lain yang lebih berkuasa. Dengan kekuatan algoritmanya, kita bukan lagi bicara soal homogenitas konten karena ada politik ekonomi tertentu dari pemilik media, tapi kita menghadapi sesuatu yang mengerikan berupa algoritma yang bisa diatur sedemikian rupa. Misalnya beberapa penelitian atau mungkin teman-teman saya juga sering bicara bahwa algoritma TikTok antara di Cina dan di luar Cina berbeda. Di Cina itu anak-anak sekolah itu disajikan algoritma TikTok itu yang pendekatannya science, penelitian, yang membangkitkan ketertarikan mereka pada ilmu pengetahuan. Di luar Cina, misalkan anak saya yang 3 tahun atau lebih gitu ya, itu dia sudah bisa dibanjiri dengan algoritma sajian informasi TikTok yang joget-joget dan sebagainya. Dan ini adalah, saya rasa ini menarik bro. Mungkin mohon misalkan apakah saya mencoba mencari kajian-kajian terbaru tentang ekonomi politik platform ini, belum menemukan, mungkin keterbatasan kemampuan akademik saya, tapi kayaknya kalau kita tarik diskusi kita ke sana, ini kayaknya menarik. Dengan platform algoritma tadi itu, sebuah isu dunia bisa ditutup dengan satu kali klik gitu ya.
menyusut di saat satu sisi lain isu-isu yang lain bisa dominasikan benar kita. Nah itu kira Prof, kegelisahan saya dan mungkin ada petunjuk. Ya memang yang namanya konglomerasi bukan di wilayah aspek multi-platform, tapi lebih kepada yang terestrial itu sebetulnya. Ya, karena dulu juga mungkin pernah mengikuti kasus misalnya RCTI menggugat YouTube ya. Karena merasa gara-gara YouTube, kemudian banyak berita-berita orang meninggalkan RCTI kan. Ya, sehingga RCTI mengalami penyusutan pemasukan dari aspek advertensinya kan, iklannya pada hilang kan masuk ke YouTube. Nah ini juga bermasalah, tapi lama kelamaan malah dia juga terbawa kan, malah kemudian dia juga terkoneksi dengan ada YouTube. pilihan. Ya, nah itu yang kemudian menjadi dampak bahwa di satu sisi kemudian media pada akhirnya bukan di aspek di diversity of content-nya sebetulnya, tapi di konglomerasinya. Itu yang menjadi akar persoalan dalam konteks yang terestrial. Nah, yang dihadapi oleh kita sekarang ini, kita sedang hidup di era multi platform. Dan setiap kita itu memiliki lebih dari 5 media dan tanpa harus ada izin dari kementerian. Anda punya WhatsApp, IG, Facebook, YouTube, TikTok, podcast, apalagi Twitter. Bayangkan satu orang bisa kaya dengan ragam media tanpa harus izin prinsip. Sementara kalau untuk membuat TV itu izin prinsipnya luar biasa. Nah, fenomena seperti inilah yang telah melahirkan kecenderungan bahwa kita diberikan keragaman dan kebebasan dalam bermedia, tapi di sisi yang lain, ya tadi itu persoalan yang pertama aspek literasi media masyarakat yang masih rendah misalnya, kemudian misalnya kondisi ya kadang-kadang kegagapan media dengan budaya masanya, popularitas dan lain-lain, ini juga menjadi aspek kecenderungan tadi itu. Nah, makanya kemudian dari sisi kepentingan ekonomi politik media sebetulnya bukan pada idealisme, tapi pada seberapa banyak sesuatu bisa dianggap menguntungkan media. Makanya algoritma itu menjadi ukuran penting. Dan sekarang sudah ada bisnis media jual beli akun loh. Misalnya kalau saya punya subscriber 1 juta, saya bisa jual gitu. Apa dulu misalnya beli akun saya. Gitu maksudnya. Dan itu sudah ada transaksi begitu. Jadi media pada awalnya tidak pernah berpikir soal algoritma. Awalnya hanya menyayangkan itu yang kan. Gitu. Tapi lama kelamaan misalnya seiring dengan banyak follower, viewernya juga banyak, kemudian ratingnya juga terus meningkat. Ya. Akhirnya kemudian menjadi nilai bisnis yang bisa diperjualbelikan. Inilah pergeseran yang kemudian telah melahirkan kita hidup di era media baru itu ya seperti itu. Media tidak lagi berperan dan berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi dia menjadi alat bisnis dalam proses itu. Makanya kan tim-tim seperti buzzer, tim-tim misalnya para kelompok misalnya pendukung, itu biasanya orang-orang yang dipandang memiliki kekuatan subscriber dan follower yang cukup besar. Ya untuk daya dorong tadi itu. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya subscriber banyak, YouTube-nya bisa dijual itu. Misalnya akun saya punya Twitter misalnya karena banyak misalnya followernya, itu bisa juga jadi transaksi bisnis. Jadi sudah bergeser bukan lagi media sebagai alat komunikasi dan informasi untuk berbagi informasi, tetapi menjadi media-media berbasis pada ekonomi. Inilah yang disebut sebagai proses komodifikasi akhirnya. Perbedaannya dengan kapitalisasi? Ya itu betul lah ya. Apa kapitalisasi itu? Ya itu komodifikasi. Dalam daya kapitalisasi emang kayak komodifikasi. Justru gara-gara pertimbangan itulah melahirkan komodifikasi. Justru bertolak dari itu. Prof, Pak tadi kan ada teori makrosi lalu berikutnya gitu ya. Biasanya kalau kita bicara institusi itu kan organisasi ya. Misalkan bagaimana banyak penelitian yang udah sangat lazim bagaimana Kompas membangun pemberitaannya. Itu kan biasanya kita kalau saya organisasi gampang ada kritiknya karena ada gatekeeper dan lain-lain bla 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 sampai ujung dari hulu sampai hilir gitu. Mungkin nggak Prof kalau saya penelitian seperti ini itu difokuskan pada kondisi yang sama itu diaplikasikan pada bagaimana sebenarnya satu orang yang memiliki followers yang besar dan mungkin saja dia belum membuat organisasi akun tadi itu, misalnya saya sendiri misalkan ya,
Saya nggak punya tim, saya sendirian, tapi saya punya power. Kalau tadi kan media kita aturnya bagaimana dia ada kepentingan macam-macam. Nah kalau misalnya semua tadi itu proses tadi itu hanya dalam satu kepala gitu, itu kita pendekatannya pakai pendekatan apa ya? Apakah masih bisa pakai pendekatan ini, misalnya institusi media tadi itu, tapi institusi medianya yang tadi organisasi kita alihkan kepada sangat mikro satu orang, karena satu orang itu pun sekarang sudah bisa menjadi media kan sebenarnya, sudah bisa memiliki media dengan berbagai macam aplikasi. Dia bisa building sendiri, dia bisa ngedit sendiri, dia bisa memframing sendiri, dia bisa mendistribusikannya dan disukai orang gitu ya, dan nggak butuh yang lain-lain. Penelitian media itu menarik karena memang dulu melibatkan banyak orang kan, dan karena media nggak mungkin dilakukan oleh satu orang. Televisi itu nggak mungkin dilakukan oleh misalnya 20 orang, pasti beratusan karena ada kameramen, lighting dan sebagainya. Tapi sekarang semua itu ada dalam satu kepala orang. Nah, apakah mungkin kita alihkan? Kalau mungkin udah ada, jangan-jangan bisa kita alihkan. Relevansinya Prof dengan kajian kita, karena banyak sekarang influencer agama kan. Dia bukan ustadz, kita kadang-kadang kita juga nggak tahu tuh dia pernah ngaji di mana gitu ya. Tapi pengikutnya banyak. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena mungkin dia nggak punya kompetensi dalam tentang agama, tapi dia bisa agama, akhirnya diikuti orang gitu. Dan trennya juga sekarang saya banyak melihat fakta dan data juga bahwa ternyata orang itu bukan lagi mengikuti apa kata media, tapi apa kata orang yang disukainya, influencer, karena ada semacam kedekatan dan personalisasi profil gitu. Nah itu pertanyaannya adalah ketika kajian teori-teori tadi atau mungkin penelitian yang institusional tadi dipakai untuk meneliti satu kepala orang. Ya pada prinsipnya bisa, tapi tergantung pada perspektifnya. Misalnya seperti begini, objeknya sama tentang ini, tetapi saya bisa menjelaskan ini dengan ragam macam teori dan ragam perspektif. Yang pun sebagai alat dakwah bisa. Berarti dengan ilmu apa? Berarti dengan pendekatan teori-teori media dakwah kan gitu. Sebagai alat kampanye, alat politik bisa juga. Alat bisnis bisa juga. Objeknya sama. Tapi ketika misalnya tadi satu orang misalnya dipandang sebagai sebuah influencer yang karena memiliki misalnya follower dan misalnya subscriber terbanyak, dia bisa menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik gitu ya. Kemudian menjadi influencer dan segala macam, tergantung ketika kita membicarakan soal kekuatan ekonomi berarti dengan teori ilmu ekonominya kan gitu. Ketika dia bisa direkrut menjadi kekuatan politik misalnya, dia menjadi jurkam misalnya, ya sebagai ikon pada komunitas tertentu, ya dia berarti menjadi media kekuatan politik. Jadi tergantung pada perspektifnya. Ya objeknya sama, tapi tergantung apa. Maka cara visual analisisnya akan menjadi sangat berbeda. Jadi diri kita juga kan beragam ya. Saya sebagai jalan mukarram, saya sebagai laki-laki, sebagai orang muslim, sebagai dosen, sebagai pegawai negeri, gitu loh maksudnya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, iya kene jalan mana. Tapi ketika menjelaskan saya sebagai seorang laki-laki akan berbeda pertanyaannya dengan ketika saya menjelaskan sebagai seorang PNS atau sebagai seorang dosen. Itu yang kemudian keragaman ini disebut dengan keserbawajahan komunikasi namanya. Ya makanya di sini ada sebagai mahasiswa naik bis kota jadi penumpang, dirawat jadi pasien. Ngerti nggak maksudnya? Ya, karena salah di sidang jadi terdakwa, ya kan? Masuk penjara jadi narapidana, masuk masjid jadi jamaah. Orangnya tidak berubah, tapi perilaku Anda berubah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan soal objeknya yang berubah, tapi perilaku orangnya yang berubah. Itulah yang disebut dengan dinamika komunikasi. Ya teman-teman di sini kan sebagai mahasiswa masuk ke rumah kan jadi suami, jadi ayah, Jadi bos ya kan? Jadi anak, jadi cucu dari kakeknya, kan gitu betul nggak? Jadi ustadz dari muridnya, kan gitu tuh. Orangnya berubah nggak? Nggak berubah, tapi perilaku Anda berubah. Itu yang disebut dengan keserbawajahan demokrasi. Itu makanya kemudian muncul ragam macam teori.
Makanya ketika membicarakan kajian komunikasi massa itu sekarang banyak kajian teori. Makanya kemudian muncul cara sederhananya dengan parsimoni itu. Pernah dengar si Rocky Gerung kan ngomong parsimoni itu waktu ribet dengan si Sylvester Madonnina itu. Jadi parsimoni itu seperti misalnya begini, saya kasih contoh. Di sini ada mahasiswa, ada kelas, ada dosen, ada perpustakaan, ada yang lagi belajar. Disebutnya apa? Kampus perguruan tinggi. Kampus adalah sebutan parsimoni tentang realitas yang begitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, MK dikuasai Kupaman, gitu loh. Golkar dan segala macam, diobok-obok dan lain-lain. Orang disandra dengan kasus dan lain-lain. Semua namanya cawe-cawe. Jadi cawe-cawe adalah bahasa parsimoni dari sekian banyak fenomena itu. Ngerti nggak maksudnya? Konsep tentunya Ya. Penyederhanaan. konseptual. Ya, penyederhanaan. Makanya disebut si Occam Razor itu, gunting Occam. Jadi gunting Occam itu adalah teori yang dikembangkan oleh si William Occam. Namanya William Occam. Dia mengembangkan teori konsep parsimoni. Bagaimana satu realitas yang jelimet itu disempurnakan, disederhanakan gitu. Ada orang yang jualan baju, jualan sayuran, jualan sembako segala macam, sebut pasar. Jadi pasar teh sebutan dari sesuatu yang jelimet. Ngerti gak maksudnya? Ya, jadi ketika misalnya MK dikooptasi, undang-undang juga dipaksa gitu ya, kemudian pemimpin partai juga harus manut gitu ya, bansos juga dikendalikan, susah mendefinisikan karena cara mudah parsimoninya adalah cawe-cawe gitu. Ada yang dagang beras, dagang ikan, dagang baju, dagang sembako gitu. Ya kan, dagang buah-buahan, semua disebutnya pasar gitu. Induk. Jadi pasar adalah istilah yang digunakan secara parsimoni untuk menunjukkan realitas yang beragam tadi itu. Jelas nggak sampai situ? Oke. Perasaan baru tadi saya masuk ini. Ini Prof mau nanya Prof. Ya. Tadi berkaitan dengan paradigma penelitian atau paradigma teori sosial itu ada fakta sosial, ada definisi sosial dan tindakan sosial dan konstruktivisme ya. Konstruksi sosial. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan teori komodifikasi, salah satu di antara pemikiran Vincent Mosco itu di situ ada komodifikasi isi, Prof. Komodifikasi isi, kan ada 3 komodifikasi isi, komodifikasi audiens, yang mungkin tadi singgungan dari Sebetulnya ada Bahas itu ya? ada 5. ada 5 ya, ada komodifikasi Ada nilai, tenaga kerja ya, ya, atau halayak, tenaga kerja. Nah, berkaitan dengan komunikasi isi, kalau kita meneliti tentang semiotika, ya, kemudian itu juga kan berada daripada diferensi konten gitu. Nah, di situ juga terkait dengan dari teori politik ekonomi itu ada dampak gitu, Bro. Jadi apakah ketika kita meneliti tentang semiotika, di situ juga nanti akan berimplikasi pada dampak daripada isi atau konten dari itu? Sebetulnya kalau berbicara soal apakah dari dampak, sebetulnya mungkin bisa dibalik. Gara-gara misalnya ideologinya begini, maka semiotikanya begini gitu loh. Bisa dibalik. Bisa dibalik. Sebetulnya jadi bukan terbalik, justru gara-gara misalnya punya spirit keislaman, maka simbol-simbol yang ditampilkan dalam medianya salah dengan keislaman gitu loh. Bukan terbalik gitu sebetulnya. Iya. Itu sebetulnya saling melengkapi dan saling menggenapkan satu kajian itu. Oke, saya ingin balik ke sini. Jadi ini di Vincent Mosco ini ada yang paling populer itu sebetulnya di komodifikasi. Jadi dia hanya salah satu sebetulnya. Nah kan selama ini kalau membicarakan komodifikasi itu seolah-olah hanya di komodifikasi, enggak, di situ ada spasialisasi dan ada strukturisasi. Salah satu gambaran besar yang menjelaskan tentang relasi politik ekonomi media itu salah satu datanya dengan komodifikasi. Tapi bukan hanya dengan komodifikasi, ada realitas yang lain, ada spasialisasi dan strukturisasi. Gitu.
konsep-konsep ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi titik tekannya gitu masuk ketika menjelaskan tentang realitas antara politik ekonomi media itu seperti yang ini. Cuma selama ini kadang-kadang kita lebih menekankan bahwa komoditas itu adanya cuma di itu, salah satu sebetulnya. Jadi Moskow itu hanya menjelaskan bahwa dalam proses di situ ada komodifikasi, ada spasialisasi dan ada strukturasi. Gitu. Terus di situ sebetulnya kata kuncinya. Jadi ini ada tentang ini. Oke, nah ini pendekatan Moskow itu pertama ini dia sangat bersifat holistik, kemudian totalitas. Makanya dalam beberapa hal sebetulnya ketika membicarakan tentang relasi antara ekonomi politik media itu bukan hanya sekedar Moskow, banyak juga ada Guevara, Denis Mukwege. Nanti kita jelaskan di sini. Kan selama ini kan yang tahu yang dalam pikiran gue itu kan kalau bicara komodifikasi si Moskow yang unggul kan. Enggak banyak teori. Jadi ini salah satunya adalah menurut si Vincent Moskow ini. Ya karena dia berbasis pada ekonomi. Ada juga kemudian kita lanjut misalnya, nah Stanley Baran ini tentang ekonomi politik media juga. Kalau tadi kan si Moskow ini si Baran sudah berbeda lagi. Tapi selama ini yang paling populer itu si Moskow gitu loh. Makanya ketika membicara komodifikasi seolah-olah adanya di situ gitu. Padahal banyak, termasuk Denis Mukwege. Misal di sini bagaimana dia dibangun dan dikendalikan. Jadi misalnya bisa jadi begini, media itu bisa menjadi sebuah instrumen alat pendulang rupiah gitu. Kemudian misalnya bagaimana misalnya fakta-fakta keuangan media itu dari mana itu? Misalnya seperti misalnya begini, apakah betul bahwa media itu hidup dari iklan? Murni, kan enggak juga. Dari mana itu? Nah, si Baran menggunakan pendekatan yang ini gitu. Kalau tadi kan menggunakan komodifikasi, spasialisasi dan strukturisasi ya. Kalau ini enggak, berbeda. Nah, sampai pada bagaimana mencari relasi antara produksi konten dengan keuangan media. Yang tadi disebutkan itu tuh pertanyaan. Bahwa sebuah konten itu bisa menjadi alat untuk pendulang cuan. Makanya dia bisa ditransaksikan. Jadi dalam banyak hal sebetulnya, dalam beberapa kasus bisa jadi sekarang sudah banyak bergeser. Jadi media dalam kepentingan yang kita pahami itu bukan lagi sekedar sebagai sebuah institusi atau instrumen, alat dan media komunikasi, tapi sudah bisa menjadi alat yang bisa mendatangkan keuntungan. Gitu. Makanya sekarang kan muncul istilah-istilah baru kan seperti selebgram, apalagi itu yang suka nge-endorse gitu. Ya kan suka almond di Instagram, di TikTok gitu. Coba dia itu coba murah, coba ngenah, coba campur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa daerah misalnya. Dia kan tugasnya mengendorse. Dulu nggak ada profesi itu. Dan biasanya toko merasa diuntungkan dengan ya sebuah commerce itu ya, dengan cara begitu kan juga diuntungkan. Ini juga salah satu bentuk dari pendekatan itu. Oke. Nah ini Denis Mukwege. Kalau tadi misalnya kita sudah menjelaskan si Moskow, kemudian Baran dan si Denis Mukwege. Itu misalnya yang pertama misalnya bisa dilihat dari bagaimana konten siaran itu banyak dikendalikan bukan oleh ideologi tapi oleh kepentingan keuangan. Makanya sekarang banyak berlomba konten siaran itu bukan karena bagus tapi karena kebutuhan. Misalnya dulu ya TBNH tukang bubur naik haji itu sampai berapa ribu episode itu. 10 tahun sampai bereskan yang wae. Ya, betul nggak?
yang tukang bubur naik haji itu, terus ikatan cinta, putri yang tertukar, Senandung, tersanjung. tersanjung dulu, sudah gonta-ganti peran dan lain-lain. Jadi bukan pada kreasi kontennya, tapi bagaimana konten itu dipandang bisa menjadi alat yang bisa mendulang rupiah. Nah, ini pendekatan si James Speaker seperti ini, sampai kepada bagaimana misalnya media layanan publik itu dianggap menurun. Sekarang kita jarang ya melihat ada semacam iklan layanan masyarakat ya. Betul nggak? Padahal ada hak publik untuk itu, dan undang-undang tentang penyiaran juga sebetulnya mengamanatkan ada misalnya tayangan yang lebih proporsional antara iklan komersial dengan iklan layanan publik yang disebut dengan ILM itu, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat sekarang hampir nggak ada. Misalnya dulu kan masih ada ya, karena musim malaria misalnya ada iklan tentang pentingnya 3M, ya kan? Ketika misalnya banjir ada pentingnya apa misalnya, ya perlunya misalnya menjaga lingkungan, membuang sampah tidak sembarangan dan seterusnya. Sekarang hak publik sudah banyak tercerabut dan publik sudah merasa bahwa itu sudah bukan bagian dari kebutuhannya. Padahal media wajib memberikan itu, layanan itu. Sekarang orang sudah merasa bahwa nggak penting lagi. Jadi coba aja dia perhatikan, ada nggak iklan-iklan masyarakat, layanan masyarakat ya? Kalau dulu kan iklan KB, program berencana, iklan apalagi misalnya di pernikahan usia dini, ya, kemudian misalnya narkoba, seks bebas, misalnya, kemudian bully misalnya dilarang, kemudian KDRT, perlindungan kepada anak dan lain-lain. Dulu masih ada, sekarang sudah mulai hilang. Sudah tidak ada lagi yang kemudian dipublish, karena itu dianggap sudah tidak punya aspek yang dianggap menguntungkan. Padahal amanat regulasinya ya mengamanatkan seperti itu. Oke, gitu. Ini sebenarnya masih banyak juga ya. Oke. Nah, fungsi dari politik media. Nah, ini dari ya banyak hal lah. Saya kira di sini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana perubahan sosial itu dan transformasi historisnya, sampai kepada beragam catatan-catatan yang bisa kita lihat. Bagaimana media itu melahirkan proses sejarah baru. Pada awalnya, gara-gara komunikasi orang melahirkan ini. Tapi setelah orang punya ini, cara orang berkomunikasi pun berubah. Itu maksudnya. Anda membeli ini awalnya untuk media komunikasi, tapi gara-gara ini cara komunikasi Anda menjadi berubah. Ya kan? Betul nggak? Nah, buktinya berubah, ngobrol tapi balik ke HP. Ya kan? Ngobrol biasa gitu. Tapi bari main game, bari update status, bari ngechat, bari searching. Cara komunikasi kita sudah menjadi berubah. Nah, saya pada tahapan bagaimana misalnya tentang totalitas sosial. Kayak sekarang ada perubahan yang itu yang kemudian disebut dengan istilah era disruptif itu. Makanya sekarang ada istilah konvergensi media. Ya, dan lain-lainnya. Itu juga salah satu bentuk efek daripada peristiwa misalnya relasi antara ekonomi politik media itu juga melahirkan apa yang disebut dengan konvergensi. Kompas itu ya punya korannya, punya TV-nya, punya webnya, punya Twitternya, punya Instagramnya gitu. Ya. Kalau nggak begitu mereka nggak bisa survive. Makanya kalau sekarang saya tanya berapa sudah pernah baca koran hari ini? Masih dijawab mau baca. Pertama sudah tidak ada, ya kan? Yang kedua orang sudah tidak familiar lagi dengan dunia koran. Kalau sudah ada di web. Dan itu sudah bergeser kemana tuh? Ke wilayah media-media berbasis multi platform. Makanya sekarang ada istilah citizen journalism itu. Banyak hal yang kemudian berubah dalam totalitas kehidupan masyarakat. Nah, ya, wilayah penerapannya dari mulai evolusi komunikasi massa. Makanya kalau sekarang kita membicarakan tentang komunikasi massa itu bukan versi yang dulu. Dulu kan masih satu arah, efek tertunda. Ya, sekarang sudah nggak satu arah tapi sudah resiprokal. Real time. Sudah real time. Kemudian juga efeknya juga tidak tertunda. Kalau dulu kan satu arah itu karena melihat TV, radio, koran, majalah. Sekarang dengan perubahan ini sudah banyak berubah.
Makanya teori komunikasi itu sekarang dikategorikan menjadi dua, teori komunikasi massa berbasis pada konvensional dan yang berbasis media baru atau multimedia. Ya kalau koran masih lah ya kita menggunakan jarum hipodermik, motivasi. Tapi kalau untuk media baru seperti ini kan nggak bisa menggunakan teori itu. Maka muncullah istilah teori-teori baru, teori-teori media baru. Nah, teori media baru itu diantaranya ya seperti misalnya kekayaan media, pengetahuan antara orang yang punya akses dengan tidak, kecanduan, budaya media, dan seterusnya. Itu banyak teori-teorinya. Oke Prof, Ya. ya mungkin ini saya bertanya dalam konteks pengetahuan teori, dalam artian kalau kita berbicara kajian filsafat, teori sosiologi dan lain sebagainya, kenapa Max Weber itu dia sangat terkenal karena mungkin salah satu filosof ideologi sosial atau kapitalis yang muncul di abad ke-18 gitu kan, yang mungkin sebelum itu belum ada mungkin atau kayak gitu kan. Nah, sekarang kita di PhD ini walaupun ada semacam tuntutan untuk novelty gitu kan, kebaruan atau kalau bisa mungkin kan menghasilkan teori baru, grand teori baru, tapi pada kenyataannya mungkin kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia sendiri, kita pasti kalah sama Barat gitu kan. Konteks Barat, apakah karena itu berafiliasi dalam konteks ekonomi, sosial, politik yang hegemoni gitu kan, karena hegemoninya di Western, sehingga rasa-rasanya jarang sekali kita menemukan. Jadi walaupun gitu mungkin nanti Pak Wahyu Aji menemukan novelty gitu kan dari konteks lingkungan dan agama dan media itu, tapi kan mungkin nama Wahyu Aji nggak akan seterkenal entahlah gitu yang 2024 yang akan ada di Barat itu gitu. Nah, itu saya ingin memahami gitu fenomena-fenomena akademik semacam itu, ya, dan juga mungkin kita ini hanya akan kuat di tataran lokal aja pada akhirnya gitu, entah itu tataran Bandung atau mungkin tataran Jawa Barat mungkin kan, atau di tataran kampus kita sendiri karena kita minta mahasiswa kita untuk ngutip tulisan kita kan gitu pada akhirnya gitu. Nah ini jadi pada akhirnya kadang saya memandang itu novelty itu hanya sebatas novelty aja, kalaupun iya memang ada novelty-nya, tapi kualitas yang nanti akan dikutip itu rasanya kita masih kalah gitu sama akademisi luar barangkali. Nah itu mungkin seperti apa? Karena saya lihat novelty itu di hari ini tuh banyak sekali Prof gitu, bahkan kampus-kampus baru itu bukan kampus baru, artinya kampus-kampus sekarang mulai membuka jurusan ini. Kemarin Telkom University membuka jurusan psikologi artificial intelligence. Itu menarik, itu kan salah satu bagian dari media juga gitu, psikologi artificial intelligence. Dan saya pun mungkin rencananya juga kan disertasinya mungkin mengarah ke situ gitu. Salah satunya gitu. Berkaitan gitu. Itu kan saya rasa di zaman hari ini apalagi dengan dukungan AI kita bisa mengencan ilmu pengetahuan dari berbagai multidisiplin itu gitu dengan sangat baik, sehingga novelty itu sangat mudah deh sepertinya gitu ya. Bahkan alat ukurnya pun kalau kita menggunakan POP dan post viewer itu kita bisa lihat gitu mana ilmu-ilmu pengetahuan yang selama ini belum tersentuh, dan itu kita tinggal pakai teknologi aja untuk memetakan kan wilayah-wilayah mana yang masih kurang kalau kita mau ke sana kalau idealis gitu. Nah, ya novel itu sangat mudah lah saya pikir ya sekarang, apalagi dengan adanya GPT yang 1.0 itu, yang di atas 4.0 itu 0.1 itu kan GPT terbaru yang saya rasa sangat mempermudah gitu, tapi ya itu tadi gitu. Mungkin itu Prof sedikit pandangannya aja. Iya, salah satu diantaranya adalah karena banyak beberapa teman-teman para saintis di Indonesia itu yang tidak terpublish itu karena sebetulnya satu kurang media sebetulnya, media publishingnya yang rendah. Jadi kalau kita sebetulnya baca beberapa penelitian orang-orang Barat sebetulnya gitu ya, sangat sederhana sebetulnya. Hanya karena mereka punya media, punya panggung dalam artinya dia bisa menjadi besar. Dalam meneliti mah hanya sekedar jelas aja. Yang kedua begini, salah satu kelemahan kita ini adalah menstrukturkan realitas ke dalam sebuah pikiran yang dalam bentuk realitas akademik itu menjadi sebuah statement akademik. Jadi novelty itu tidak dianggap sebagai sebuah novelty jika belum merujuk kepada sebuah turunan teori yang lebih spesifik. Misalnya si gila, banyak orang nih yang ini ngomong gitu tuh. Itu sebetulnya novelty, tapi belum disebut sebagai sebuah novelty ketika belum distrukturkan dalam sebuah kalimat yang bisa dianggap sebagai sebuah statement.
Makanya ketika nanti membuat sebuah tesis, itu bukan hanya sekedar menyimpulkan, tapi membuat novelty itu dalam arti meramu dari berbagai macam data-data dan fakta-fakta yang ada itu ke dalam sebuah statement akademik. Seperti misalnya gini lah contoh ya. Pernah dengar Clifford Geertz? Iya, penelitian. Ya, Clifford Geertz ya. Dia kan melihat nih, oh ternyata di Jawa teh ada orang Islam teh punya pesantren. Ini oh gitu ya. Terus ada lagi misalnya, ini kebanyakan ngaku Islam unggul tapi itu bisa naon gitu. Oh, ini mah kalangan preman. Realitas yang itu sebenarnya menjadi novel itu dibuatlah bahwa struktur keagamaan orang Islam itu dibagi ke dalam 3 kelompok, priai, santri, dan abangan. Ini yang menjadi disebut dengan novel itu jadi berbasis pada statement. Gitu maksudnya. Kalau misalnya tadi katakanlah ada orang yang misalnya belajar agama di internet, oh gara-gara tahu tentang hukum tajwid dari internet, tahu tentang hal-hal dari internet, semua tahu tentang internet, temuan tuh, ngerti nggak? Tapi belum disebut sebagai sebuah novelty jika belum Anda merancang dan merumuskan ke dalam sebuah pernyataan yang bisa dibaca dan dipahami orang. Gitu maksudnya. Nah, salah satu kelemahan bangsa kita itu diantaranya itu tuh. Kita sekarang kan juga hampir sama dengan yang lain ya, masing-masing punya media, jurnal katakanlah kita sebut, walaupun tidak harus terindeks Scopus lah setelah sudah banyak. Tapi yang paling ketika sulit itu diantaranya merumuskan itu tuh. Dan tahapan ke arah situ yang sering kali terjadi sekarang adalah ketika merumuskan tentang simpulan saja selalu kembali kepada pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan nomor tilu kesimpulannya tilu, parah kan? Bukan kesimpulan namanya, berarti resume. Ngerti nggak maksudnya? Saya kasih contoh misalnya, cabai sambal saus simpulkan dari naon? Pedas. Ngerti nggak? Tapi kan Anda bertanya bahwa cabai adalah, saus adalah, kemudian sambal adalah. Jadi nanti ketika di kesimpulan itu selalu menjelaskan ini, dan ini bukan kesimpulan tapi jadi ringkasan namanya. Ngerti nggak? Jadi jangankan ke novelty, cara menstrukturkan logika dalam konteks misalnya riset saja itu masih banyak yang kesulitan merumuskan tentang kesimpulan. Anda bertanya tentang satu bala-bala, pisang goreng, GU, ya kan? Dibahas kan ini datanya, wawancaranya, observasinya, dokumentasinya. Kalau disimpulkan jadi apa? Gorengan. Ini masa itu gorengan. Gampang kan? Nah, karena gini logikanya, mana mungkin Anda bisa memberikan sebuah saran kalau tidak jelas kesimpulannya. Dan pertanyaannya, mau menyimpulkan apa kalau tidak jelas pembahasannya? Mau ngebahas apa kalau tidak jelas temuannya? Mau menemukan apa kalau tidak jelas Datanya. fokus? Ngerti nggak maksudnya? Itu tuh. Nah pertanyaan sekarang, di mana novelty itu? Di pedasnya tadi itu, di gorengannya tadi. Dan di S1 sampai S2 termasuk sekarang selalu begitu kan. Makanya saya doakan kembali ke jalan yang lurus. Ya, rata-rata kan begitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan harus 3 aneh itu. Betul nggak? Apalagi kalau dari S1 selalu bertanya proses, faktor pengembangan penunjang, bagaimana hasil akhir. Kan kalau begitu tuh, itu jadi menyesatkan. Nah makanya sebetulnya dalam konteks yang tadi itu jadi salah satu diantaranya adalah kita belum bisa menstrukturkan apa yang kita temukan ini ke dalam sebuah pernyataan akademik yang pernyataan akademik itu bisa memancing dan bisa melahirkan teori gitu loh. Jadi tidak menarik apa penelitiannya pada akhirnya kan penelitian seperti si Vincent Moskow kemudian ya si Bara jenis mereka kan sederhana sebetulnya, tapi karena dia menjadi menarik ketika dia merancang itu menjadi sebuah statement akademik. Ini kan jadi begini loh, gitu. Oh, gitu, buat sebetulnya, iya kan? Yeah. Betul nggak? Nggak ada yang lain. Seperti misalnya begini, oh ternyata ya kalau misalnya saya suka dangdut nih, teman-teman suka misalnya pop, saya pura-pura
tidak suka ke dangdut, ya pas saya dibully kan diem kan gitu tuh. Oh, terus diamati, tapi ketika ketemu dengan orang yang sama-sama suka dangdut, dia baru rame itu, udah lebih kepo kan gitu. Oh, muncullah teori disebut dengan spiral of silence, gitu loh maksudnya itu. Itu dari realitas seperti begitu. Ini mirip parsimoni tadi ya? Ya kalau parsimoni mah penyederhanaan. Artinya dalam ala yang mungkin Ya. berbeda itu kayak parsimoninya apa gitu? Ya, logika taksonomi seperti itu. Seperti misalnya begini, lihat burung, ayam, bebek, simpulkan jadi apa? Unggas. Ya kan? Nyok, emek, bit, pario, apa tuh? Metik. Gitu, metik. Bisa. Beres. Ya, gitu. Ya, yang diceritakan begitu sebetulnya. Dan novelty-nya udah ada ya, Bro. Cuma kita belum merangkum. Belum bisa menstrukturkan dalam sebuah logika akademik yang berbasis tadi itu, sehingga memunculkan sebuah teori baru, sebuah karya baru. Karena kenapa? Karena cara menstruktur logika berpikir itu kan novelty, cara menyimpulkan saja masih meresume. Betul nggak resume kan? Besok kan pembahasan, kesimpulannya satu, cabai adalah, saus adalah, sambal adalah, padahal bukan itu lagi. Maka ketika misalnya kita tahu kesimpulan, kita tahu saran. Berdasarkan hasil pembahasan, maka cabai, saus, dan sambal adalah makanan pedas. Sarannya apa? Maka satu, hindari konsumsi yang berlebihan supaya tidak sakit perut. Tuh, saran. Betul. Yang kedua, Apa ada saran? Sederhana aja, Bro. iya, konsumsilah secara bijak. Betul nggak? Karena makanan yang berlebihan bisa mendatangkan efek yang negatif. Jadi sarannya kumaha simpulan. Lain basa-basi mematahan orang, penulis menyadari kesalahan dan kekurangan. Dilaksanakan salah. Salah. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun. Wah, gitu. Betul nggak? Ya makanya nanti kalau teman-teman jadi dosen jangan menyesatkan lagi itu. Berarti yang rumusan masalah sama dengan kesimpulan salah itu. Ini salah. Ya berarti namanya bukan kesimpulan, namanya resume. Ringkasan jawaban. Selama ini seperti itu. Iya, ya kan. Sekarang begini pertanyaannya, kesimpulan pengertiannya apa? Kesimpulan itu berarti jawaban terhadap semua persoalan besar, kembali ke judul besar. Simpulan. Kalau kesimpulan, karena pertanyaan itu sudah terjawab di bab 4. Anda bertanya cabai itu apa, ada buktinya, ada harganya, ada hasil wawancaranya, ada khasiatnya dan segala macamnya itu lengkap. Cabai itu ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, cabai keriting, harganya segala macam, ada foto dokumentasinya, ada wawancaranya. Ngerti nggak maksudnya? Itu di hasil. Kalau sudah masuk kepada namanya juga simpulan saran, gitu loh. Jadi apa yang disimpulkan tentang kajian itu? Walaupun rumusannya 3 gitu. Ya. Makanya begini, sebetulnya dalam penelitian itu ada 4 kesimpulan, cuma kita nggak pernah mengatakan sebagai kesimpulan, karena kesimpulan selalu disimpan di poin akhir. Padahal itu ada 4 kesimpulan. Pertama, simpulan, jawaban, pertanyaan A. Nah gini, pertanyaannya kan lah cabai, saus, bala-bala, misalnya pisang goreng, cireng. Betul nggak? Ada pertanyaan 3 nih. Nanti kan udah jelas nih, pisang goreng adalah, simpulkan tuh. Jadi apa? Tentang pisang goreng. Bala-bala adalah, simpulkan tentang bala-bala. Cireng adalah, simpulkan. Lengkap kan? Simpulkan jadi apa? Yang kedua tuh kesimpulannya. Jadi gorengan tuh bahas. Gorengan ada orang dulu gitu. Jadi jangan lagi ngebahas bala-bala goreng pisang dengan cireng. Gorengan. Masalahnya nggak ada gorengan sih. Ngerti nggak maksudnya? Sekali lagi, tadi kan ada 3. Mana mah? Oke, jadi tadi kan ada bala-bala pisang goreng cireng, ya kan? Di bab hasil itu kan dijelaskan bala-bala adalah ada fotonya, ada dokumentasinya, ada observasinya, ada wawancaranya. Simpulkan jadi apa tuh? Gorengan. Bahwa bala-bala adalah pesanan makanan yang terbuat dari terigu. Berarti itu simpulan tuh. Ya. Simpulan tentang bala-bala. Bala-bala. Oke. Yang kedua,
Goreng pisang adalah jelaskan. Berarti kesimpulan. Jadi goreng pisang adalah itu. Yang ketiga, cireng adalah jelaskan kan bukti. Dari semua kan ada kesimpulan beda-beda nih. Iya. Simpulkan. Jadi kesimpulannya goreng pisang, bala-bala dan cireng adalah gorengan. Berarti sudah 2 kesimpulan tuh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Bahas tuh dianalisis maksudnya, Mbak. Kalau di bab 1 namanya analisis data, kalau di bab kajian namanya pembahasan. Apa yang dibahas? Jangan ngebahas lagi yang 3 ini karena sudah jadi gorengan. Ngerti nggak maksudnya? Gorengan itu dibahas. Menurut Cedo misalnya, Cedo itu ahli lah kita sebut. Gorengan misalnya adalah sebuah karya segala macam dan harga lain-lain gitulah. Gorengan bisa disajikan ada di tempat ini dan segala macamnya. Sebentar kalau menurut CS sih, nah gitu lah terus. Itu artinya pembahasan menurut berbasis teori itu. Pendapat para ahli. Hasil pembahasan semua disimpulkan tuh, namanya kesimpulan pembahasan. Berarti sudah 3 tuh. Ngerti nggak? Kesimpulannya jadi apa? Tadi kan jadi gorengan tuh. Iya. Setelah dibahas jadi apa? Gorengan dibahas Jadi apa? Makanan Apa jadi apa? jalan, makanan jalan. Kuliner tradisional. Tradisional. Betul nggak? Banyak kuliner. Oke. Jadi kesimpulannya kuliner tadi. Jadi kesimpulannya gorengan, kuliner tradisional telah dibahas. Sekarang jadi bab akhir. Kesimpulan jadi apa? Kolesterol. Jadi apa itu? Makanan Belum tentu rakyat. sama dengan pembahasan. Makanan rakyat. Tadi kan sudah jadi gorengan, sudah kuliner tradisional. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah sekarang kan bab akhir tuh simpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Tidak terlalu sehat. Makanan siap saji. Enggak, tadi kan sudah kita bahas. Sama kalau kita mengatakan tidak sehat, berarti sama dengan menafikan apa yang sudah kita bahas. cocok buat sarapan. Jadi apa? Jadi kesimpulannya sederhana. Berdasarkan hasil pembahasan, kita dapat disimpulkan bahwa bala-bala, goreng pisang dan cireng adalah makanan jajanan pasar. Bener gak? Ya? Ngerti maksudnya? Nah itu kesimpulan tuh itu. Baru saran. Apa yang bisa disarankan? Kalau sudah tahu gorengan itu adalah jajanan pasar, apa sarannya? Ngerti maksudnya nih? Ulah pakai minyak Harus jelantah. gorengan dulu sih. Hah? Harus gorengan dulu. Ya memang adanya di mata kuliah metodologi sebetulnya. Tapi makanya kenapa kemarin saya juga mendorong kepada teman-teman untuk membuat mini riset itu sebetulnya di situ supaya nanti ada semacam pemahaman yang firm karena sudah aplikatif. Nah selama ini memang cara kita menuangkan sebuah tulisan, sebuah gagasan dalam konteks misalnya makalah hanya sebatas itu tuh, termasuk mungkin di tesis, di skripsi apalagi selalu begitu tuh, kalau pertanyaan tuh harus 3, nanti kesimpulan tuh harus 3 juga. Iya kan? Padahal logikanya kalau kita tarik dari bawah nih, orang bisa menyarankan sesuatu kalau tahu kesimpulannya. Misalnya begini, saya memberikan saran, wah nanti kalau supaya nggak kehujanan, kau bawa jas hujan, kau bawa payung ya. Saran tuh, apa kesimpulannya? Saya tarik dari bawah nih. Saya kan saran nih, Dari atas berarti. dari bawah berarti. Bawah kan tarik ke atas nih kan. Iya. Pokoknya Reza, Ridwan, kalau misalnya nanti musim hujan, kamu bawa payung atau bawa jas hujan. Saran tuh. Saya bisa memberikan saran itu karena saya tahu kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Hujan itu basah. Lagi musim hujan. Gimana kan basah itu? Apa kira-kira kesimpulannya itu? Karena saya bisa memberikan saran itu karena saya tahu kesimpulannya. Karena kehujanan itu bisa menjadi sakit. Maksudnya, paham? Ya. Nah itu salah satu dan diantaranya ada kesulitan dalam merumuskan kesimpulan itu di sejak itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi logikanya mana mungkin kita bisa memberikan sebuah saran kalau tidak tahu kesimpulannya. Tolong bagaimana harus cabai itu bisa jadi betul. Saran ya teh. Apa kesimpulannya? Pedas ya. Cabai terpedas gitu. Cabai pedas itu karena bisa mendatangkan sesuatu yang kan gitu. Gampang. Gampang bro.
prakteknya dana. Nah itu model-model kayak begitulah maksudnya. Jadi beberapa hal yang terkait radar tadi itu menyangkut aspek struktur, bagaimana menstrukturkan logika berpikir itu ke dalam sebuah pikiran. Nah termasuk datanya tadi itu. Jadi sebetulnya bangsa kita ini sebetulnya bangsa pintar-pintar, dan penelitian orang luar itu sebetulnya nggak ada yang aneh. Bahkan kalau berbicara soal dinamika realitas tentang fenomena yang diteliti jauh lebih komprehensif di kita, lebih lengkap. Betul. Dinamikanya, persoalannya gitu. Hanya kelemahan kita tadi itu satu, lemah bahasa. Ya bahasa bukan hanya bahasa ini ya, bahasa dalam konteks menstrukturkan sebuah ilmu temuan ke dalam sebuah bahasa yang mudah dipahami orang, kita kan hese. Sebab aya nu ngarti tapi lamun ngomong pabelit kan. Betul nggak? Ya. Nah yang kedua tadi itu kita tidak memiliki media, dan yang terakhir yang ketiga kita tidak pernah confidence dengan pikiran sendiri, dan kita merasa inferior. Ngerti nggak? Minder kitanya lebih dominan dibandingkan yang kawanina. Jujur we bahwa hasil salah teh sieun lepat kumaha lamun teu ieu kan gitu tuh. Itulah yang membuat kita sebetulnya dibandingkan dengan yang lain kita menjadi bangsa inferior. Padahal kalau kita merujuk dari beberapa buku-buku besar, bahkan buku babon yang dibuat oleh orang-orang barat, itu hanya masalah sepele, sederhana. Padahal masyarakat kita mah jauh lebih kultural, jauh lebih heterogen, jauh lebih dinamis, berbasis di situ campur aduk antara agama dengan budaya. Di situ ada segala macam, jauh lebih komprehensif. Jadi itu ada aya istilah media kepentingan dakwah tuh. Di orang mah aya sote. Betul nggak? Tidak ada kearifan dari kita ya, Bro. Iya, makanya ada nggak misalnya kajian tentang bagaimana misalnya media digunakan untuk kepentingan misionaris? Bisa dihitung dengan jari kalaupun ada. Di kita mah banyak. Dan problematikanya juga tidak tunggal. Iya, untuk culture. Tapi untuk mengkaji ke arah situ kita kesulitan. Tadi teh sehingga sulit. Pada akhirnya apa? Kajian-kajian yang diungkap dan ditulis itu akhirnya menjadi sebuah ya sesuatu yang dianggap tidak punya nilai jual. Padahal orang-orang barat sama siga kieu lah. Siga dulu kita kan terkagum-kagum dengan cara bermain orang asing ya. Kalau ikut main bola di kita, Enggeus pemula mah gabung di Persib di Anggar, kadang-kadang lumpatnya eleh gitu. Jadi nggak seperti itu amat gitu maksudnya. Karena kita sudah memandang terlanjur inferior terhadap diri sendiri. Ya dulu kan kenapa misalnya pemain asing masih ditolak karena khawatir takut akan menggeser misalnya posisi pemain lokal. Dulu kan dilarang zaman Pak Harto kan ya. Mendatangkan pemain asing. Nah begitu kemudian keran itu dibuka, kita kadang-kadang biasa kita ninggalin si apa namanya si Alves tinggalin itu biasa. Bahkan kadang-kadang jauh lebih bagus juga pemain lokal untuk larinya, kemudian stabilitas emosinya, gitu. Ya kan? Ya mungkin tadi itu juga pekerjaan saya kira apa yang disampaikan kepada saya sebetulnya sebuah pesan moral bahwa memang itulah pekerjaan kita, diantaranya adalah membangkitkan konfidensi diri supaya untuk bisa lebih tampil menghasilkan sesuatu yang genuine lah. Gitu ya, dan tidak merasa lagi minder. Seperti orang yang kuliah di luar negeri kan dianggap hebatnya. Sok bolot uji lah. Kadang-kadang saya berani asal sekarang diurang gitu sebetulnya, ngan pada orang luar itu mah luar negeri, ya dalam negeri gitu. Betul. Coba lihat. Dulu saya pernah membimbing mahasiswa S2, kebetulan dia lulusan, kita sebut ya, saya lulusan Al-Azhar. Dalam pandangan saya, luar biasa. Sementara saya hanya lulusan perguruan tinggi negeri di dalam. Sementara yang saya bimbing adalah lulusan luar negeri. Setelah saya tanya, lieureun kan ngarang disebut dengan eta teh. Apa yang disebut dengan latar belakang penelitian, apa yang disebut dengan landasan pemikiran, kumaha cara membuat kesimpulan. Saya tanya, ternyata di sana nggak belajar begitu. Ukurannya udah ngapal sekian juz berarti bisa lulus. Yang hadis Di mana sih? Karena bagi mereka ketika saya tanya kenapa Anda nggak tahu, emang nggak ada itu. Dan orang tuh dilarang untuk menganalisis, nggak boleh lamun boga ilmu nama. Karena ukuran lulusnya ukuran hafalan. Lamun hafal sekian juz, hafal sekian referensi, berarti lulus.
Nah sementara yang namanya tesis, disertasi, skripsi itu kan ada analisisnya ya. Nah dalam pemahaman mereka itu sudah melewati luar biasa lompatan. Kami tidak memiliki kemampuan menganalisis, harus samina wa ta'na bagaimana mursyid. Betul nggak? Sok tanya ya ke referensi. Saya dulu merasa inferior, tapi setelahnya nggak begitu juga dan karena jauh lebih bagus sebetulnya. Jadi kalau ngerasa minta oke boleh di dalam negeri itu. Yang kita alami ya beberapa. Bahkan ada orang yang pernah dulu S2-nya di Australia dan di Amerika, masuk S3 di SAA, kerepotan gitu. Jadi nggak hebat-hebat amat sebetulnya mah gitu loh. Tapi karena kita sudah terkerangkeng dengan cara berpikir tadi ya, inferior ya. Kemudian kita sudah mendegradasi diri kan kelompok kedua, akhirnya ya kita nggak punya nilai kompetisi. Padahal ya saya punya pengalaman testimoni yang membimbing mahasiswa yang kebetulan lulusan Al-Azhar, ada lulusan Monash dan lulusan kalau nggak salah Michigan itu apa ya Amerika. Itu ketika itu kerepotan betul. Bahkan kata mereka ini jauh lebih riuh Pak di pikiran teh. Kalau di tempat tekieu cara gitu lah bahasana. Maka di beberapa tempat mereka nggak mengenal yang namanya tesis, yang namanya skripsi. Jadi ya mungkin sudah saatnya kita harus confidence untuk menunjukkan bahwa kita juga mampu dan bisa. Dan tidak pasti kita menjadi bangsa. Oke, teman-teman sekalian, saya kira ini yang bisa kita jelaskan karena mungkin adanya beberapa hal yang lain. Tikanya Prof. Dari TV-nya mati. Hah? Oh. Ada itu. Koneksi, masukkan. Ada MB4 nya. Terima kasih kan. Oke, jadi ya saya kira saya cukup lah untuk menyampaikan sampai 3 pertemuan dalam bentuk materi.